Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam
sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya budaya positif di sekolah itu berarti sebuah kebiasaan-kebiasaan yang positif yang bisa diterapkan di sekolah kepada anak-anak didik maupun kepada warga sekolah. Kebiasaan positif. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Bu Pras. Jadi menurut Bu Pras adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kita akan membangun bagaimana kebiasaan positif ini masuk ke jiwa para murid kita. Betul ya Bu Pras ya? Baik. Ini adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan-kebiasaan sekolah itu seperti yang tadi Bu Pras bilang, yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian sekarang tujuan budaya positif di sekolah itu apa ya? Ya, tujuan apa Bu Tani? Tujuan dari budaya positif di sekolah, ya menurut saya tujuannya untuk membantu siswa terbiasa dengan sikap-sikap positifnya. Misalkan contohnya kalau misalnya sekolah misalkan menanamkan aturan misalkan ya, aturan misalnya masuk pukul 7 misalkan. Si anak-anak itu sebelum pukul 7 itu minimalnya 10 menit sebelum masuk itu sudah ada di sekolah. Jadi si anak itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Terima kasih Bu Tani. Jadi menurut Bu Tani adalah tujuan budaya positif itu adalah untuk membangun dan membentuk karakter. Baik, ini adalah tujuan budaya positif. Menumbuhkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Konsep inti budaya positif ini terbagi atas 8 poin. 8 poin ini mau tidak mau ini harus kita penuhi bersama, harus kita tumbuhkan bersama, harus kita evaluasi bersama. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ibu bapak sekalian, kenapa sih banyak? Kenapa sih kita harus memenuhi ini? Nanti akan terjawab di sela-sela saya menjelaskan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma positif. Perubahan paradigma positif ini merupakan untuk membangun budaya positif sekolah serta perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, karena tidak mungkin disiplin itu ditegakkan tanpa pengawasan, tanpa kontrol dari yang punya wewenang. Kontrol ini tentu saja ada pada guru untuk menghadapi murid. Pembelajaran paradigma baru adalah yang dapat dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, menurut William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol.
Ini dibagi menjadi 4 bagian. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada yang suka masak? Kadang kita juga suka masak. Baik, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksa nggak? Maksa. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita membuka diri bagaimana kalau kita tidak memaksa tapi nilai-nilai kebajikan masuk. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Karena setiap tindakan murid, tindakan siswa, bahkan tindakan kita sebagai guru memiliki tujuan. Baik menurut orang lain dan menurut orang lain kan belum tentu baik menurut kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya kita yang bisa memperbaiki diri. Hanya kita yang bisa mengevaluasi diri. Bagaimana kita bisa bermuhasabah tentang apa yang sudah kita lalui. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa berbuat baik, itu harus tumbuh berdasarkan jati diri, bukan berdasarkan atas paksaan. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah membujuk, nah ayo sekolah ya, kemudian anak nggak nurut, akhirnya pokoknya kamu besok harus sekolah, untuk kita naik. Ya, kadang kita seperti itu. Padahal seharusnya kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kita membuka wawasan strategi. Kalau kamu tidak sekolah, berapa banyak materi yang ditinggal, berapa banyak waktu yang bermain di sekolah dengan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Padahal seharusnya adalah model berpikir menang-menang. Karena tidak mungkin di antara kita juga ada yang mau kalah. Betul tidak? Ya, tidak ada yang mau kalah. Jadi kita harus menang-menang. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ketika kita mendengar kata disiplin, disiplin adalah tentu saja terkait dengan teratur, kepatuhan pada peraturan. Dan disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak sama sekali untuk digunakan. Makna dari kata disiplin dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga serta ini seperti tertipu dengan ketidaknyamanan. Kita mengingat bahwa saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tapi
garis bawahi. Jika kita tidak cakap, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang berbeda. Kita bisa kutip di sini, penguasa lain mendisiplinkan kita dalam suasana berbeda. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Tentu dengan mendengar kata nilai kebajikan pun Bapak Ibu sudah merasa bahwa oh ini pasti tentang hal yang baik, karena sudah ada nilai, sudah ada kebajikan, tentu saja akan menyinggung tentang nilai yang baik untuk murid kita. Nilai kebajikan harus bersifat universal. Isinya adalah yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat prinsip manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin diciptakan oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Oh, Mbak Suci mau nyanyi katanya. Baik, terima kasih Mbak Suci, mangga. Bareng-bareng aja ya. Ya, silakan Bu Suci. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Nyanyi aja ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu Suci. Terima kasih. Itu adalah salah satu cara Bu Suci untuk mengingatkan peserta didiknya bagaimana profil pelajar Pancasila supaya mudah diingat dan dilaksanakan oleh murid-murid kita. Baik, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, survive. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Kita bisa lihat bahwa di sekolah kita sering melihat anak-anak yang bisa diberi tanda nakal. Ya, anak tidak cici, anak yang tidak nurut aturan. Padahal sesungguhnya kalau kita telisik pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang kosong, yang tidak terpenuhi. Entah itu kasih sayangnya, entah itu kebebasannya, entah itu kepuasannya atau kesenangannya yang tidak didapatkan di keluarga. 5 kebutuhan dasar manusia. Berikut adalah paparan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini saya kutip dari YouTube, bagaimana Snowy sedang berpendapat tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita saksikan bersama. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan itu? 1. Kebutuhan bertahan hidup meliputi kebutuhan fisiologis dan psikologis. Fisiologis misalnya makanan, pakaian, rumah,
kesehatan, dan termasuk kebutuhan biologis. Dan komponen psikologis misalnya rasa aman, nyaman, dan damai. 2. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. 4. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. 5. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, suka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Baik, itu adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Dia dosen adalah bentuk bukunya. Reconstructing Politik Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama pada level 1 adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Level keduanya adalah mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Dan level ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga level ini, kita bisa lihat bahwa 2 motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Bagaimana siswa dapat bertumbuh jika motivasi eksternal yang terlalu mendominan, sehingga siswa tidak bisa mandiri, siswa tidak mengeksplor dirinya sendiri karena motivasi eksternal tersebut. Sedangkan level yang terbaik adalah level yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal, motivasi yang harus tumbuh, harus ada dari murid-murid kita, yaitu menghindari hukuman, memberi penghargaan yang berlebihan, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sekarang sedikit pertanyaan. Apakah hasilnya kita boleh nggak? Boleh. Tentu saja boleh. Akan tetapi jangan di awal. Jangan diberi janji. Kalau diberi janji itu nanti masuknya ke motivasi eksternal. Boleh kita memberi penghargaan tapi di akhir. Setelah anak mengeluarkan ekspektasi
Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka ini adalah motivasi eksternal yang selalu mendominasi. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita masuk ke level kedua adalah satu tingkatan agak lebih tinggi dari yang tadi, akan tetapi perilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaannya ini terlalu tinggi. Orang seperti ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan bonus yang mereka angan-angankan. Mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan atau apa. Ini adalah motivasi yang ketiga. Motivasi ini, anak akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Di mana? Di sini karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, mereka melakukannya ingin menjadi orang yang punya nilai. Motivasi yang membutuhkan memiliki disiplin positif, karena ini datangnya dari motivasi internal dari murid-murid kita. Berikut ini adalah bagaimana yang tadi sudah saya sebutkan tentang motivasi level kedua. Apakah kita harus, apakah kita tidak boleh memberi hadiah, bagaimana kita menyikapinya? Berikut adalah video tentang level 2 motivasi. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid guru, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah? Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang, kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid. Tetapi, apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan Bapak Guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi
apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang menjanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Dan apresiasilah setiap proses yang dijalani oleh murid. Bagaimana kita menyikapi tentang motivasi level kedua. Baik. Sekarang kita ke materi selanjutnya adalah tentang posisi kontrol guru. Ada yang tahu ada berapa posisi kontrol guru? Ya, silakan dimulai. Ada berapa bulan boleh disebutkan? Posisi kontrol guru itu kalau tidak salah ada 5. Ya. Yang ke-1 itu sebagai pengukur, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, terima kasih. Kita beli kos dulu Sri. Terima kasih. Posisi kontrol guru itu betul ada 6. Memang ada 5 kok dari saya juga 5. Ada 5. Ini adalah posisi kontrol guru. Ada yang sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Harapan setiap orang, harapan setiap sekolah, tentu saja posisi kita ada di manajer. Ya. Tapi untuk masuk ke posisi ini adalah amat sangat tidak mudah. Kita perlu proses, kita perlu waktu untuk mengubah diri kita yang asalnya jujur. Saya mungkin masih ada di manajer yang belum sempurna. Saya kadang dulu masih suka menjadi pengukur. Saya kadang menjadi seorang ibu yang membuat rasa bersalah terhadap anak saya. Iya, ya. Coba itu tegas capek, gitu apa? Karena kita tidak kontrol berapa waktu. Ternyata ini adalah membuat rasa bersalah, membuat anak merasa tertekan. Kemudian kadang posisi kontrol kita sebagai guru, kadang kita ingin mendekati murid kita sebagai teman. Supaya akrab kita posisikan sebagai teman. Kadang suka seperti itu. Dan kemudian kita sebagai pemantau. Bagaimana kita hanya memantau ketika anak membuat kesalahan, kadang kita tidak konsekuen melakukan tindakannya, tidak sesuai dengan tindakan. Nah, bagaimana posisi kontrol kita? Ketika kita ada di pengukur dan pembuat rasa bersalah, kita sedang melahirkan identitas gagal.
anak sedang menghindari hukuman, bukan berdasarkan atas kesadaran diri. Di sini sebagai penuntut, guru kadang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Kemudian guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nilai kamu jelek di mata pelajaran ini. Ketika kita ada di posisi penuntut. Kemudian hasilnya anak memberontak, anak menyalahkan, anak ingin sempurna di hadapan gurunya dengan cara berbohong. Bahkan anak berpikir, si Buma ngambek itu gak kege ngambek deui, kege sembuh deui. Kadang anak seperti itu. Sehingga pada diri anak seling mengulangi kesalahan yang sama. Tidak kapok, betul benar. Tidak kapok. Di posisi kedua, identitas gagal adalah membuat rasa bersalah. Kita bisa menceramahi anak panjang lebar, kemudian menyatakan, seharusnya kamu jadi anak baik, kamu begini. Ibu teh kecewa sama kamu, kamu baik teh ibu teh nanti gak kini, nanti ibu capek-capek ngajarin kamu, nasihatin kamu teh seperti ini. Jadi kita selalu mengulang tentang kesalahan. Apa yang bukan? Makanya ibu teh stres milih kamu juga kiwe dan stres. Hasilnya adalah masih sama. Anak menyembunyikan kebenaran, anak menyangkal, dan anak berbohong. Reaksi siswa apa? Reaksi murid, maaf ya Bu ya, saya salah, tapi bukan berdasarkan atas kesadaran. Dampaknya adalah anak merasa rendah diri, tidak percaya diri tentang jati dirinya sendiri. Kemudian kontrol yang kedua, kontrol masih dari luar. Ini adalah identitas berhasil dan sukses, tapi yang datangnya bukan dari diri sendiri, bukan datang dari siswanya sendiri. Ada sebagai teman dan sebagai pemantau. Jika guru sebagai teman membuat banyak alasan untuk guru, kemudian gurunya bisa berkata, ayolah lakukan demi ibu. Aku kayak gitu, cuma kamu. Masa kamu gitu aja nggak ingat? Ibu kan pernah bantu kamu waktu itu, waktu kamu kesusahan. Kita memposisikan kita sekarang. Kemudian hasilnya apa? Murid kita akan bergantung selamanya terhadap kita. Ketika lepas dari SMP, dia tidak bisa mandiri karena dia tergantung sama kita. Kemandiriannya tidak ada. Sehingga anak berkata, saya pikir ibu teman saya ternyata gitu ya. Kemudian dampaknya adalah anak-anak tidak mandiri dan tergantung. Dan kemudian kontrol dari luar yang kedua adalah sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Kita sadar tidak sadar bahwa kita pernah melakukan menghitung dan mengukur. Menghitung apa? Tidak sedikit dari kita bahwa kita menghitung kamu sudah bersalah seperti ini, sudah 3 kali kita mengerjakan tugas, ada 4 kali. Kita tidak mencari alasan bagaimana siswa itu melakukan kesalahan. Kamu tahu kan apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri, bisa diawasi. Kemudian siswa bisa berkata, berapa banyak bintang yang harus saya penuhi, berapa halaman yang saya harus tulis, berapa perilaku banyak yang harus saya lakukan dengan baik supaya saya dapat hadiah dari si ibu itu. Nah,
identitas berhasil atau kontrol diri keluar dari dalam siswa sendiri dengan posisi manajer. Guru dapat berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru dapat berkata apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelasnya, apa yang bisa dikerjakan untuk memenuhi masalahnya. Di sini kita sudah bisa mencari solusi. Kemudian hasilnya adalah ada penguatan diri dari diri siswa. Siswa bisa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Selanjutnya adalah contoh dari 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah contoh pengukur, bagaimana seorang anak diperlakukan oleh gurunya yang posisinya sebagai pengukur. Mari kita Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Darren yang datang terlambat karena gurunya sebagai posisi pemukul tugas dia diberi hukuman untuk keliling lapangan. Alangkah sangat tidak bijaknya ya ketika siswa terlambat tanpa alasan apapun, kita belum tahu alasannya, tiba-tiba harus keliling lapangan. Baik, sekarang kita posisi kontrol yang kedua, yaitu sebagai pembuat rasa bersama. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, anak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu harus dirawat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kita lihat posisi Naren yang sekolah pojoknya dengan membuat kesalahan. Bagaimana gurunya? Bagaimana saya sebagai kepala sekolah dan sebagainya. Posisi Naren yang tidak berguru ketika gurunya berperilaku seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke posisi yang ketiga. Posisi hormat
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naremnya kesiapan lagi, gurunya posisinya terpantau, bagaimana dia seperti mengawasi, bahkan istirahatnya pun semuanya dipotong. Dan terakhir adalah posisi media. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat balik lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Di posisi manajer ini gurunya menggali informasi dulu tentunya kepada Naren, sehingga Naren mengungkapkan apa alasannya, bagaimana solusinya, sehingga tumbuh kesadaran bahwa dia sudah berbuat salah tapi menemukan solusi yang efektif. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh kecil dari contoh penerapan di posisi guru. Pemukul. Yuk, hormat kepada bendera selama 30 menit. Kemudian jika merasa berbuat kesalahan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Kalau posisinya sebagai teman, ayo dong ikut aturan. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut dari koperasi, jangan diulangi. Ketika kesalahannya tidak upacara, kemudian konsekuensinya adalah melihat dulu. Sungguh sangat tidak nyambung dengan pembelajaran. Tapi jika kita sebagai manajer, kita bisa menanyakan kepada peserta didik kita, apa yang kamu tahu? Apa kesalahanmu? Kira-kira kesepakatan mana yang sudah kamu lakukan? Dan bagaimana kamu melakukannya? Tentu saja dari bahasanya pun sudah berbeda untuk menyelesaikan masalah.
posisi kontrol yang tadi, saya ingin mendengar pendapat dari ibu sekalian. Posisi kontrol apa saya bisa? Ada yang pendapat? Ada Bu Haja Silvi? Ya. Saat ini posisi kontrol. Terima kasih Bu Mimi. Saat ini posisi kontrol saya itu pembuat rasa bersalah. Mungkin karena perempuan ya, tidak kamu atuh nanti ibu disalahin sama kepala sekolah, cik atuh gitu kan. Nanti guru-guru yang lain marah, tolong aku gitu. Akhirnya masih di situ saya sebagai pembuat rasa bersalah bagi anak-anak, itu posisinya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, tentu saja dengan posisi seperti itu, insya Allah kita dari hari bisa memperbaiki dirinya ya Bu Sri, ya, bisa menyempurnakan diri untuk menjadi seorang manajer yang baik, ya. Minimal untuk diri kita sendiri. Baik. Selanjutnya adalah tentang peraturan dan keyakinan. Sebelum saya paparkan tentang keyakinan, saya juga ingin minta pendapat ibu bapak sekalian tentang apa sih peraturan teh, apa sih keyakinan teh. Mangga silakan. Tentang peraturan dan keyakinan. Mangga Bu Murni, silakan. Tentang ya. Izin menanggapi palingnya begini sedikit perihal peraturan atau keyakinan. Kalau peraturan yang saya ketahui itu misalkan filmnya sudah dibuatkan oleh sekolah, jadi itu memang peraturan yang dari sekolah yang tersebut bentuknya. Kalau keyakinan itu diambil dari kesepakatan anak-anak di kelas, jadi itu kan keinginan mereka di kelas itu seperti apa. Jadi itu tidak ada keterpaksaan yang harus seperti peraturan kan. Kalau peraturan misalkan peraturan di sekolah tidak boleh memakai kerudung selain kerudung sampai 7 misalkan ya. Nah kalau peraturan itu sifatnya memaksa kan ya. Tapi kalau misalkan keyakinan itu berasal dari kesepakatan anak-anak itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Bu. Jadi kalau peraturan itu maksa, ya, ya. Kemudian kalau keyakinan itu tumbuhnya dari peserta didik, kita menghimpun bagaimana tumbuhnya keyakinan. Contohnya adalah saya sedikit mencontohkan, jika peraturan dilarang mencoret-coret meja dan bangku, keyakinannya adalah menjaga kebersihan meja dan bangku. Kemudian dilarang berkelahi, saling menghormati antar teman. Untuk keyakinan ini kita bisa lihat, misalnya ini adalah contoh peraturan. Sekolah dimulai pukul 7, memakai sepatu hitam, memakai seragam lengkap. Sekolah selesai pukul jam 14.00, tidak membawa HP, tidak buang sampah sembarangan. Di sini adalah peraturan masih ada tanda yang negatif, kalimat-kalimat negatif. Sedangkan pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus terbentuk keyakinan yang bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang mudah dipahami nantinya oleh siswa kita. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali meyakini keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan setahunan, tapi kita bisa revisi dari keyakinan yang sudah kita buat.
Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya coba buat. Di tahap pertama, saya memberikan kertas untuk anak menuliskan, kemudian menempelkan di papan tulis apa tentang keyakinan kelas yang mereka inginkan. Di tahap keduanya, kita mengubah kalimat-kalimat yang masih negatif ke kalimat positif. Kemudian mengelompokkannya, karena anak menulisnya bermacam-macam, saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan kalimat dengan tujuan yang sama. Kemudian tahap ketiganya adalah keyakinan kelas tentang nilai kebajikan. Jadi tidak, anak-anak masih kadang suka menulisnya secara rinci. Salah contohnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Anak masih menyebutkan datang ke sekolah jam 7 tidak boleh lebih 15 menit nanti dihukum. Saya simpulkan. Sehingga di sini ada kesepakatan kelas terbentuk menjadi 7 kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama. Kemudian dari tahap ketiga ini kita bisa masuk ke nilai kebajikan. Kita ambil intisarinya dari apa yang sudah disepakati bersama. Tahap selanjutnya kita evaluasi dari apa yang sudah diyakini di kelas tentang keyakinan kelas, yang tampak dan tidak tampak. Yang tampaknya, misalnya anak membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampaknya, anak menyadari bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kemudian pada tahap keempat, itu kita akan mengisi dengan tabel Y. Apa yang akan terdengar, apa yang akan dilihat, dan bagaimana perilaku peserta didik. Di tahap 5, apa yang harus dan tidak harus lakukan? Harus oleh guru ataupun siswa, dan tidak harus oleh guru dan siswa. Misalnya, guru datang tepat waktu, murid pun harus datang tepat waktu. Guru terlambat masuk sekolah, masuk kelas, kemudian murid tidak tepat atau kesiangan ketika memasuki kelas. Di tahap keempat, di tahap keenam kita bisa melihat keyakinan kelas yang saya sengaja sandingkan tentang peraturan dan keyakinan kelas supaya kita bisa melihat bagaimana perubahannya, dampak positifnya dari yang asalnya peraturan menjadi keyakinan. Yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiganya memberi penawaran bukan paksaan. Ini adalah segi tahapan dari segitiga restitusi. Bagaimana tahap pelaksanaannya? Pada beberapa yang lalu saya membuat skenario bagaimana tentang Adit yang datang terlambat. Di tahap pertama untuk menstabilkan identitas, ini adalah bagaimana kita membuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Atau kita bisa berbicara perspektif tentang kamu berhak merasa begitu. Ini adalah
dialog saya dengan tadi itu dengan laporan dari dan itu telah mendatangi sekolah itu sebuah kesalahan baik ya. Berbuat kesalahan itu disiplin. Setiap orang yang berbuat salah yang tertentu kita belajar dari kesalahan tersebut untuk berusaha memperbaiki diri dan kita mulai lagi. Setuju? Jadi tidak saya diskusinya ya tidak. Di menstabilkan identitas ini bagaimana siswa menyadari kesalahannya, kemudian kita akan mencari solusi. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa menyebutkan, kita bisa bilang kepada siswa kita, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Bisa saja ketika siswa datang ke siangan dia malah kabur, ya, tidak sampai ke sekolah. Dia lebih senang mungkin nongkrong di PS atau nongkrong dengan teman-temannya ketika dia datang terlambat. Atau kita bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melalui sesuatu yang penting buat kamu. Bagaimana anak dan lebih baik datang terlambat atau belajar daripada tidak sama sekali. Berikut adalah dialog saya dengan Adi datang pada sekolah di yang besar. Terus kamu datang terlambat. Di sini Adit menyadari bahwa kesalahannya adalah bangun kesiangan karena main HP semalam. Di tahap ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai umum yang sudah disepakati. Bagaimana dia sudah melanggar tentang keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Berikut adalah video. Umur kami yang di kelas ini dan disepakati kalau datang ke sekolah sesuai dengan dan pasti menurut kamu kelas apa yang sudah kamu melanggar? Mungkin kamu bisa menurut kamu sendiri penting dari kamu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi.
hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu adalah cerita yang terakhir tentang segitiga dan televisi. Sudah, terima kasih. Ternyata sudah selesai definisi aksi nyata saya. Saya tutup sedikit dengan pantun. Bunga selasih di perempatan. Ulangi kata baik. Bunga selasih di perempatan. Ada petani, anaknya pingsan. Terima kasih diberi kesempatan. Semoga desiminasi ini membawa kesan. Oke, saya tutup desiminasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari budaya positif di sekolah, menurut saya ya, tujuannya untuk membantu siswa terbiasa dengan sikap-sikap positifnya. Misalkan contohnya kalau misalnya sekolah misalkan menanamkan aturan misalkan ya, aturan misalnya masuk pukul 7 misalkan. Si anak-anak itu sebelum pukul 7 itu minimalnya 10 menit sebelum masuk itu sudah ada di sekolah. Jadi si anak
warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi oleh Ibu Nini Trihatmini, saya merasa wawasan saya bertambah luas mengenai budaya positif di sekolah. Saya harap saya bisa menerapkan budaya positif